Jadi kalau untuk masalah surat tadi yang diakui oleh Pak Teddy, disampaikan oleh Pak Teddy berdasarkan pengakuan beliau, ini dia buat karena atas dasar saya yang minta tolong ke Pak Teddy untuk membantu suami saya. Yang sebenarnya adalah istri dari Bapak Teddy yang memang menawarkan kepada saya untuk membantu suami saya, Bapak Dodi, untuk bergabung jadi satu pengacara. Kemudian mencabut kuasa dari Pak Adriel ke Pak Hendrio Sodiningrat. Kenapa istri Pak Teddy melakukan seperti itu? Karena pengakuan beliau sendiri, beliau mengatakan bahwa kali ini Bapak buat masalah tapi melibatkan orang lain. Saya yakin Dodi itu tidak bersalah. Papa harus membebaskan Dodi. Itu. Makanya saya yakin kalau dari Bu Merti memang tulus mau membantu saya dan suami saya. Makanya saya mengikuti permintaan Bu Merti waktu itu untuk memberikan surat kuasa ini, memberikan surat dari Bapak ke Pak Dodi. Surat ini diberikan di lapangan parkir Polda Metro waktu itu, diserahkan oleh anak buah Pak Aryo. Pak Aryo itu adalah ajudan dari Pak Teddy juga, Pak Teddy Minahasa. Terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu Irjen Teddy Minahasa membantah telah menikah siri dengan terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita. Teddy yang duduk sebagai saksi dalam sidang menyangkal pernyataan Linda yang mengaku sebagai istri sirinya. Teddy kemudian meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyanggah pernyataan Linda. Namun, permintaan ini ditolak oleh tim kuasa hukum Dodi dan Linda. Hari ini sidangnya luar biasa ya, seperti yang kita lihat semua fakta persidangan hari ini mengejutkan, banyak yang mengejutkan. Dari Ibu Linda, dia bilang dia adalah istri sirinya. Saya pun terkejut, saya pikir hanya hubungan spesial, ternyata ada fakta persidangan yang dia sampaikan sendiri, ya kan? Dan saya harus mempercayai dia karena dia klien saya kan gitu. Habis itu ada lagi mengenai Pak Teddy Minahasa mengakui bahwa tulisan tangan yang diserahkan kepada istrinya itu memang tulisan tangan dia. Nah, itu kita bersyukur sama-sama. Berarti memang benar yang saya sampaikan tadi kan. Saya bilang sebelum bertanya, Pak Teddy masih ada waktu kesempatan bertobat kan gitu. Berarti dia mengikuti itu, mengikuti arahan saya. Jelaskan. Tunjukkan aja. Yang mengenai satu ya. Jadi kalau untuk masalah surat tadi yang diakui oleh Pak Teddy, disampaikan oleh Pak Teddy berdasarkan pengakuan beliau, ini dia buat karena atas dasar saya yang minta tolong ke Pak Teddy untuk membantu suami saya. Yang sebenarnya adalah istri dari Bapak Teddy yang memang menawarkan kepada saya untuk membantu suami saya, Bapak Dodi, untuk bergabung jadi satu pengacara. Kemudian mencabut kuasa dari Pak Adriel ke Pak Hendrio Sodiningrat. Kenapa istri Pak Teddy melakukan seperti itu? Karena pengakuan beliau sendiri, beliau mengatakan bahwa kali ini Bapak buat masalah tapi melibatkan orang lain. Saya yakin Dodi itu tidak bersalah. Papa harus membebaskan Dodi. Itu. Makanya saya yakin kalau dari Bu Merti memang tulus mau membantu saya dan suami saya. Makanya saya mengikuti permintaan Bu Merti waktu itu untuk memberikan surat kuasa ini, memberikan surat dari Bapak ke Pak Dodi. Surat ini diberikan di lapangan parkir Polda Metro waktu itu. Diserahkan oleh anak buah Pak Aryo. Pak Aryo itu adalah ajudan dari Pak Teddy juga, Pak Teddy Minahasa. Kemudian diserahkan oleh Rafif, namanya waktu itu adalah nomornya yang menghubungi. Saya dari awal aja ya. Ini chat saya dengan Bu Merti.
mampir ke rumah jam 10-an. Kita harus ketemu, ada surat dari BP untuk DP. BP ini adalah dari Bapak untuk Dodi Prawira. Kemudian saya bilang, siap Ibu, saya mau ke kediaman, tapi waktu itu saya tidak jadi ke sana, saya tidak bisa ke sana. Akhirnya anggota Pak Aryo itulah yang menyampaikan ke saya. Ini anggotanya, atas nama Rafif, izin Ibu mau bertemu, menyampaikan dokumen yang dimasuk pertama kali adalah dokumen surat, itu yang diserahkan di lapangan parkir Polda Metro. Kemudian ini masih berkaitan dengan surat ini. Pada waktu itu tanggal 19 Oktober, Bu Merti menelpon saya dan meminta nomor telepon kontak orang tua AKBP Dodi. Ibu dan Bapak saya berikan. Kemudian saya disuruh tolong di WA ya, nomor tidak dikenal, tolong diangkat. Itu saya kasih tahu ke orang tua untuk ini. Kemudian setelah Pak TM nelpon ke orang tua, ada pernyataan dari Bu Merti, Ma tadi udah telepon mertua, katanya gimana ama aja. Kalau ada telepon nggak dikenal, tolong angkat ya. Ada yang mau telepon ama. Saya jawab, siap Ibu. Telepon dari Patsus. Ya. Posisinya saat itu Pak TM sudah di Patsus. Berhutan. Kemudian ini ada lagi menyerahkan dokumen. Dokumen yang berikutnya adalah dokumen surat pemutusan pencabutan kuasa. Hendrioso Diningrat, Adriel menjadi Hendrioso Diningrat. Kemudian ini masih sama. Ya, ini nomor telepon yang dipakai Pak TM saat di Patsus menghubungi saya dan menghubungi orang tua Pak Dodi. Sebutkan. Nomornya 0812 8950 2004. Tertanggalnya 19 Oktober, jamnya 15.47, di mana sebelumnya sekitar jam 3-an itu menghubungi ayah Pak Dodi. Sebenarnya Pak TM nelpon saya melalui video call 2 kali, tapi saya nggak angkat. Jujur saya nggak berani waktu itu ngangkat. Jadi saya begitu call biasa baru saya angkat. Ini nomor Rafif yang mengantarkan. Dan ini ajudan Pak TM yang bernama Pak Aryo. Istri AKBP Dodi, Rahma, hadir di persidangan suaminya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 22 Februari 2023 siang. Terlihat Rahma mengenakan pakaian serba hitam, masker dan kacamata serta kerudungan. Ia menceritakan suaminya sempat kecewa karena dipindahkan ke Yanma Polda Sumatera Barat. Sebab suaminya suka bekerja di lapangan dan ketika pindah hanya bekerja di balik meja saja. Apalagi latar belakang suaminya adalah seorang reserse dan biasa bekerja untuk masyarakat banyak. Sehingga ketika dipindahkan suaminya kurang memahami bidangnya dan menjalani selama beberapa waktu.